Kemudian Gunung Slamet atau Pantas ya disebut sebagai penjaga keselamatan. Kalau saya pribadi begitu menilai Gunung Slamet itu justru tidak akan meletus yang luar biasa atau yang besar sekali. Berbeda dengan Gunung Semeru sebagai pakuning tanah Jawa, juga sebagai pamomong nungso Jawi atau manusia Jawa atau pamongnya Nusantara. Nah, sedangkan Gunung Merapi ini, maka Gunung Penanggungan itu termasuk salah satu gunung yang keramat di tanah Jawa maupun di Nusantara. Kalau saya menyebut lebih tepatnya Gunung Merapi ini seperti gunung komando atau komandan atau malah panglima. Antara Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan Gunung Slamet ini kalau ditarik garis lurus, itu ketiganya akan berada dalam satu garis itu tadi. Tidak ada yang meleset ya. Jadi kalau ditarik lurus menjadi garis spiritual imajiner, dan ini mengingatkan dengan Selamat malam para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam kebajikan, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam, rahayu, rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sehwiloso, saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Pada konten berikut ini saya akan memanfaatkan sebagai saran untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Mahapatih Gajah Mada untuk yang ketiga kalinya. Dan untuk sasaran konten ini saya berharap bisa menjangkau tim relawan, terutama tim relawan di Gunung Semeru yang sedang bekerja keras, kemudian warga di sekitar lereng gunung api dimanapun berada, kemudian semua pihak yang berkaitan dengan penanggulangan dan penanganan langsung terhadap bencana alam, kemudian semua orang yang masih percaya terhadap kearifan lokal serta peran para leluhur. Namun sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi pesan Mahapatih Gajah Mada ini, saya tertarik untuk menjawab pertanyaan dari beberapa pemirsa mengenai teka-teki gunung api yang serba misterius, yang serba fenomenal, terutama untuk 5 gunung yang ada di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah, yaitu Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Slamet, Gunung Tidar, dan Gunung Penanggungan. Ini akan saya bahas secara singkat satu persatu. Untuk yang pertama, Gunung Semeru ini juga disebut secara familiar sebagai Gunung Awu atau gunung yang penuh dengan abu. Maksudnya di sini karena memang konstruksi gunung itu, terutama di bagian morfologi gunung yang di puncak gunung itu terdapat mayoritas debu vulkanik atau pasir-pasir yang lembut hingga bebatuan berupa material hasil erupsi. Dalam ranah spiritual dan kearifan lokal, Gunung Semeru disebut juga sebagai boponya seluruh gunung, terutama yang ada di Bali, yaitu Gunung Agung, dan juga dipercaya sebagai boponya seluruh gunung yang ada di Nusantara. Maka khusus untuk Gunung Semeru ini memiliki julukan yang menggambarkan peran atau fungsinya gunung ini ada di Pulau Jawa, yaitu sebagai pakuning tanah Jawi atau pakunya tanah Jawa. Saya mencoba mengikuti apa yang menjadi kepercayaan warga masyarakat ini bahwa Gunung Semeru sebagai paku tanah Jawa. Ini menggambarkan suatu fungsi ya. Fungsi di sini secara spiritual bahwa Gunung Semeru ini merupakan paku yang digunakan untuk membuat stabil atau untuk menstabilkan Pulau Jawa, sehingga harus diberikan paku bumi sehingga Pulau Jawa tidak goncang dan tidak mengambang. Maksudnya begitu. Secara logik atau secara rasional ya, sebenarnya kalau saya melihat, saya amati ini, Pulau Jawa ini seperti berada di atas lautan lumpur atau segoro umbel, sehingga akan terasa berguncang-guncang setiap saat seperti kita naik kapal ya. Dan ini saya kira bukan hanya sekedar kiasan, tapi
saya melihat memang Pulau Jawa ini kan berada di atas lautan lumpur ya, lumpur yang kemudian berhasil jebol ke permukaan tanah ya. Ada kan di Sidoarjo muncul lumpur lapindo atau lumpur porong. Kemudian ada bledug di daerah Jawa Tengah, itu ada bledug Kuwu, juga ada bledug Kenongo, kemudian ada juga sebutan Segoro Umbel untuk wilayah Yogyakarta, karena dipercaya bahwa dulunya Keraton Jogja itu didirikan di atas bekas Segoro Umbel atau lautan lumpur. Namun demikian, karena dilontarkan pusaka dari Ki Pinjawi, maka tanah yang tadinya berupa lumpur itu berubah menjadi kering dan mengeras sehingga bisa didirikan bangunan Kerajaan Mataram. Nah, kemudian untuk kembali ke Gunung Semeru, disebut sebagai boponya para gunung yang ada di Nusantara, terutama yang ada di Bali dan Pulau Jawa. Menurut saya pribadi ya memang karena di sana itu tempat berstana atau bersemayamnya Sang Hyang Pasopati yang merupakan dewanya para dewa atau dewa senior atau boponya para dewa terutama yang ada di Pulau Bali. Oleh sebab itu jika disebut sebagai Gunung Pamomong di Pulau Jawa ini, dan saya pribadi lebih suka menyebut sebagai Gunung Pamomong untuk Jawa dan Bali. Kenapa saya sebut sebagai Gunung Pamomong? Karena Gunung Semeru ini merupakan tempat berstananya Sang Hyang Pasopati, di mana beliau itu merupakan dewanya para dewa atau dewa senior atau boponya para dewa, terutama dari 9 dewa atau dewa Tanah Wasanga. Begitu pula dengan Sang Hyang Pasopati ini merupakan suatu entitas luhur yang dari kadewatan yang menjaga Gunung Semeru. Nah, untuk Gunung Semeru sendiri memang memiliki catatan letusan yang sifatnya itu berupa guguran kubah lava atau guguran material vulkanik dari puncak Semeru meluncur ke kaki gunung, atau bisa juga disebut APG atau awan panas guguran. Itu tipikal dari Gunung Semeru sendiri. Dan sejak catatan pertama letusan Gunung Semeru itu memang tidak pernah menimbulkan suatu letusan yang dahsyat sekali seperti gunung-gunung yang ada seperti di luar Jawa, misalnya Tambora, ada Krakatau, kemudian ada Merapi juga yang ada di Jawa. Ini saya pahami bahwa sebagai pamomong itu pun seorang pamomong jika sedang marah atau sedang harus menegur yang dimong pun dengan cara yang lebih halus, tidak menggunakan kemarahan yang begitu kuat terhadap yang diemong atau momongane. Jadi kalau Gunung Semeru meletus itu ya karakternya seperti itu, tidak jauh beda dari periode ke periode berikutnya. Nah, kemudian Gunung Semeru itu memiliki pancer, kalau saya bilang sebagai sentrum dari kekuatan spiritual dari Gunung Semeru itu, selain di puncak Mahameru dan Kawah Jonggring Saloko, tetapi ada satu wilayah lain yang disebut-sebut sebagai kembarannya Gunung Semeru, yaitu Gunung Penanggungan. Tapi memang kalau dilihat Gunung Penanggungan itu kan merupakan gunung yang sudah 1000 tahun tidak aktif ya, bisa disebut gunung yang sudah mati. Dan di situ terdapat banyak sekali situs kuno ya. Ini dari asal kata atau nama dari gunung ini ya, Gunung Penanggungan, berarti kan bisa diartikan sebagai gunung yang menjamin atau menanggung gunung-gunung yang lain. Nah, di sini Gunung Penanggungan ini memiliki nama kuno sebagai Gunung Pawitra. Itu ketinggiannya 1653 meter di atas permukaan laut. Ini mirip dengan Gunung Semeru karena sama-sama kerucut ya, pemirsa. Kemudian keunikan dari Gunung Penanggungan ini bahwa referensi kesucian itu digambarkan dalam bentuk morfologi atau bentuk permukaan tanah di puncak gunung atau di komplek sekitar gunung ini, yaitu berupa satu puncak yang tertinggi kemudian dikelilingi oleh 8 puncak yang posisinya sedikit banyak mengingatkan pada gambaran lambang mandala ya. Kalau dalam kosmologi Hindu Buddha itu ada lambang mandala. Di situ ada 8 arah mata angin dan satu titik pancernya ada di tengah.
Jadi bisa dikatakan di Gunung Penanggungan inilah tempatnya para kadewatan itu melakukan misalnya rapat Pasewakan Agung untuk merencanakan suatu hal atau untuk mengatasi suatu masalah bangsa. Maka di situ 9 dewa itu sudah ada tempatnya masing-masing di Gunung Penanggungan ini. Dan memang jika ditarik mundur ke belakang ya, mungkin leluhur juga sudah membaca semua ini ya. Oleh karena itu di Gunung Penanggungan ini morfologi di atas gunung itu menggambarkan suatu referensi kesucian ya. Karena ada 9 titik kadewatan ya. Ada 8 arah mata angin, kemudian 1 titik di tengah sebagai pancer. Jadi kalau dibayangkan bahwa puncak Mandala ini berupa 1 titik puncak tertinggi, namun dikelilingi oleh 8 puncak yang posisinya sedikit banyak menggambarkan tentang ilmu kosmologi dalam tradisi Hindu dan Buddha. Dan di sini ada satu catatan yang penting bahwa di Gunung Penanggungan ini juga ditemukan sekitar 198 situs berupa candi-candi dan objek kepurbakalaan lainnya. Itu dari mulai kaki Gunung Penanggungan sampai mendekati puncak gunung itu terdapat 198 situs percandian dan objek kepurbakalaan. Nah ini karena saking banyaknya situs sejarah di Gunung Penanggungan, pemerintah Jawa Timur sendiri pada tahun 2015 menetapkan kawasan Gunung Penanggungan ini atau Gunung Pawitra sebagai cagar budaya. Ini luar biasa ya, nanti suatu waktu nanti kita bahas satu persatu gunung-gunung yang ada di Jawa Timur ya, karena banyak sekali gunung di Jawa Timur, maka perlu konten khusus untuk membahas tentang gunung di wilayah Jawa Timur dari sisi spiritualnya. Jadi bisa dikatakan ya, Gunung Semeru ini sebagai pamomong, tetapi untuk ruang Pasewakan Agung itu berada di Gunung Penanggungan yang sudah tidak aktif selama 1000 tahun. Jadi seperti pusatnya pamomong itu ada di Mahameru, ada di puncak Semeru, tetapi jika ada Pasewakan Agung, ada seperti rapat atau pertemuan besar, itu para kadewatan melaksanakan di Gunung Penanggungan. Maka Gunung Penanggungan itu termasuk salah satu gunung yang keramat di tanah Jawa maupun di Nusantara. Jika panjenengan ingin membayangkan di mana Gunung Penanggungan, itu saya gambarkan bahwa posisinya ada di dekat Gunung Arjuno atau sebelah utaranya Gunung Arjuno atau sebelah baratnya wilayah Sidoarjo. Maka di situ akan kelihatan ada Gunung Penanggungan yang sangat kerucut ya di situ. Sekarang yang kedua adalah Gunung Merapi. Nah, kalau saya menyebut lebih tepatnya Gunung Merapi ini seperti Gunung Komando atau Komandan atau malah Panglima ya. Oleh sebab itu untuk menyertai tugas seperti itu ya, Gunung Merapi tentu punya karakter yang jauh berbeda dengan Gunung Semeru sebagai pakuning tanah Jawa, juga sebagai pamomong nungso Jawi atau manusia Jawa atau pamongnya Nusantara. Nah, sedangkan Gunung Merapi ini secara spiritual itu saya lebih suka mengatakan sebagai Gunung Komando atau Panglima. Artinya kalau Merapi sudah meletus besar, biasanya nanti diikuti oleh gunung-gunung yang lain. Nah, kalau sekarang terjadi di Semeru, ya sebenarnya Merapi pun sudah dari tahun 2018 sampai sekarang levelnya itu sudah di atas normal ya. Tadinya melalui level 2 atau waspada. Kemudian untuk saat ini mulai tahun 2019 itu ya. Nah, ini Merapi ini saya sebut sebagai Gunung Komandan atau Panglima. Ini memang karakteristiknya tuh galak ya. Merapi itu galak dan tegas ya, tapi juga bandel, jadi terus-menerus akan mengeluarkan lava pijar, akan terjadi letusan, punya siklus yang sangat pendek dan merupakan salah satu gunung api paling aktif di dunia. Maka di sini sudah identik ya dengan peran tanggung jawab sebagai komandan jika meletus, kemudian bisa diikuti atau disusul oleh gunung api yang lain, baik yang ada di tanah Jawa maupun Nusantara. Dan untuk entitas gaib ya, Gunung Merapi ini
banyak ya. Ada Nyai Gadung Melati, ada Mbah Petro, kemudian ada Kiai Sabu Jagat ya, ada Nyai Suwito, banyak sekitar 13 atau 14 gaibnya. Cuman di Gunung Merapi ini kan belum ada ratunya atau rajanya. Jadi sampai sekarang itu ya seperti itu, belum ada pemimpin tertingginya itu siapa, tapi yang ada itu adalah para titah gaib yang menguasai wilayah-wilayah tertentu yang berada di sekitar Gunung Merapi atau Kawah Merapi. Ini sejak kemarin Gunung Semeru meletus itu Merapi justru tenang, namun hari esoknya mulai menunjukkan diri, mulai memberikan komando lagi, sehingga pada tanggal 5, 6, 7 itu guguran-guguran lava pijar Gunung Merapi ini makin intens dan makin banyak. Kemudian Gunung Slamet atau Pantas ya disebut sebagai penjaga keselamatan. Kalau saya pribadi begitu menilai Gunung Slamet itu justru tidak akan meletus yang luar biasa atau yang besar sekali sehingga orang bisa mengatakan kalau Gunung Slamet meletus maka Pulau Jawa ini akan terbelah menjadi dua. Nah, kalau menurut kacamata spiritual saya pribadi, saya kurang yakin ya kalau Gunung Slamet itu akan meletus, apalagi seperti dikatakan orang Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Saya kira itu hanya kiasan saja karena memang letak Gunung Slamet ini ya nyaris ada di tengah-tengah Pulau Jawa. Namun jika kita hitung secara lebih detail, yang sesungguhnya itu justru lebih tepatnya Gunung Sumbing itu yang ada di tengah-tengah Pulau Jawa. Karena kalau ditarik lurus ke timur Banyuwangi, kemudian ke barat itu sampai di ujung Kulon, angkanya hampir sama ya, sekitar 500-an lebih sedikit lah ya. Maka bagi saya pribadi, jika ada yang mengatakan bahwa Gunung Slamet akan menyusul Gunung Semeru, akan terjadi letusan yang cukup besar. Nah, kalau saya sendiri melihatnya justru tidak demikian, karena ini Gunung Slamet itu ya sesuai dengan namanya, gunung ini selalu menjaga, memberikan keselamatan untuk lingkungannya atau untuk alam sekitar, seluruh makhluk yang berada di sekitar Gunung Slamet atau bahkan di Pulau Jawa atau Nusantara. Oleh sebab itu letusan-letusan atau erupsi Gunung Slamet juga sebenarnya selama ini tidak pernah tercatat menjadi letusan yang luar biasa yang melebihi 3 skala VEI atau 5 atau 6 ke atas. Di sini belum ada jejaknya, kecuali letusan yang mengarah ke Tegal, yaitu terdapat 7 lapisan material vulkanik, tapi itu sudah terjadi ya 500 tahun lebih yang lalu, letusan yang besar sekali. Maka menurut kacamata spiritual saya pribadi, Gunung Slamet ini ya akan aman-aman, akan tenang-tenang dan akan baik-baik saja. Kalaupun ada letusan ya sifatnya hanya kecil-kecil seperti biasanya. Nah, kemudian jika antara Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan Gunung Slamet ini kalau ditarik garis lurus, itu ketiganya akan berada dalam satu garis itu tadi, tidak ada yang meleset ya. Jadi kalau ditarik lurus menjadi garis spiritual imajiner, dan ini mengingatkan dengan bangunan Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Mendut. Itu kalau ditarik garis lurus ya seperti matahari, bulan, dan bumi. Ini sebenarnya ini ilmu otak-atik gadok, tapi ya waton masuk akal lah. Sekarang kita bicara tentang Gunung Tidar, itu sebenarnya lebih tepatnya disebut sebagai bukit ya, bukan gunung. Nah, tapi saya mengikuti kelaziman orang menyebutnya sebagai Gunung Tidar. Untuk ketinggiannya jelas ini rendah sekali karena hanya bukit ya. Tidar atau Gunung Tidar ini ya cukup rendah. Namun dalam spiritual Jawa, Gunung Tidar ini memiliki sentrum yang sangat penting. Jadi Gunung Tidar itu juga disebut sebagai pusernya bumi. Nah, ini berbeda sedikit. Kalau Gunung Semeru itu bapaknya bumi, kemudian Merapi itu sebagai komandan atau panglima, dan Gunung Slamet itu sebagai juru doanya atau pak kaum atau seorang empu atau resi. Kalau zaman kerajaan kan seperti itu. Gunung Tidar saya masukkan ke dalam 5 gunung yang memiliki tingkat kekeramatan tinggi dan memiliki seperti pesan moral kepada seluruh teman-teman sedulur.
pusar bumi ini sebenarnya punya cerita sendiri ya, bahwa nanti di situ akan terjadi letusan atau semburan dari dalam bumi yang terjadi di Gunung Tidar atau pusar bumi. Nanti kita lihat saja, mungkin dalam waktu antara 1, 2, 3 tahun ke depan lah, paling lama, tapi mungkin antara 1-2 tahun ke depan itu akan muncul letusan lumpur mungkin ya. Tapi kalau lebih tepatnya bukan letusan seperti gunung-gunung api yang masih aktif ya. Dan Gunung Tidar ini kalau kita lihat secara geografis melalui map ya, itu posisi ada di tengah-tengah ya antara Jogja dan Semarang. Gunung Tidar ini unik, ada sisi uniknya antara jarak Gunung Tidar dengan Pantura, kemudian Gunung Tidar dengan pantai selatan itu persis berada di titik tengah. Ini kalau ditarik garis utara selatan, posisinya sudah sentral di tengah. Kemudian kalau ditarik garis lurus ke timur dan ke barat ya, sepanjang Pulau Jawa itu pun angkanya juga tidak meleset ya, memiliki akurasi yang cukup tinggi, bahwa jarak antara Gunung Tidar dengan ujung kulon dan Gunung Tidar dengan ujung wetan yang berada di Banyuwangi itu ternyata sama ya, angkanya itu nyaris sama ya, kurang lebihnya antara 5 meter, 10 meter atau mungkin lebih sedikit. Ini yang akan saya sampaikan kepada para pemirsa, bahwa gunung-gunung itu memang memiliki karakter, memiliki sifatnya sendiri, dan seperti seolah-olah itu memang mempunyai peran yang spesifik atau peran yang khusus dibanding dengan gunung-gunung yang lain. Jadi akan saling melengkapi. Para pemirsa YouTube Surya Kakes yang budiman, berikut ini tadi pemaparan dan gambaran saya secara spiritual maupun pendapat pribadi saya tentang Gunung Semeru. Ya seperti ini, mudah-mudahan nanti bisa untuk belajar tentang spiritual ya, lebih giat. Demikian itu yang saya sampaikan mengenai peran, kekuatan, dan spiritual dari 5 gunung yang ada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, juga daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian sebelum konten ini saya akhiri, saya menyampaikan apa yang menjadi dawuh Mahapatih Gajah Mada, yaitu saat beliau itu rawuh atau hadir ke rumah pada tanggal 7 Desember 2021 kemarin. Mahapatih Gajah Mada rawuh ke rumah dan memberikan warning atau memberikan suatu peringatan agar untuk sementara ini menjauh dulu dari Gunung Semeru ya. Gunung Merapi juga pada intinya gunung api yang ada di seluruh Nusantara ini, semoga tidak ada korban jiwa lagi. Nah, ini mengenai dawuh apa dari Mahapatih Gajah Mada, siapapun yang aktivitas yang tinggal di sekitar gunung api, baik itu Semeru, Merapi maupun yang lain, itu diminta untuk lebih waspada, dan beliau perintah supaya mengenakan gelang merah. Sebagai contoh seperti ini gelang merah, ini anyaman Tibet ya, kebetulan bisa juga panjenengan menganyam sendiri, itu tidak masalah. Tapi intinya beliau Mahapatih Gajah Mada intinya ngendika, siapa yang mengenakan gelang warna merah yang ini juga warna kebesaran Majapahit, itu akan dilindungi. Semua orang yang tinggal di sekitar gunung berapi, terutama juga di wilayah yang lain seperti pantai dan sebagainya, itu supaya terus mengenakan gelang merah. Bagi yang sudah mengenakan, bagi yang belum dan percaya, silahkan untuk segera mengenakan gelang merah, karena itu sebagai tengara dan sebagai suatu bahasa komunikasi, bahasa interaksi antara para leluhur dengan manusia yang masih hidup. Jadi pesan Mahapatih Gajah Mada seperti itu, supaya mengenakan gelang merah, dan bagi siapa yang mengenakan gelang merah, beliau berkenan untuk melindungi jika akan terjadi sesuatu. Ini sebenarnya sejak bulan Suro tahun ini sudah ada perintah dari Mahapatih Gajah Mada turun agar supaya saya dan semua sedulur-sedulur, misalnya anak, bisa diselamatkan ya. Jadi bagi yang percaya, monggo, karena Mahapatih Gajah Mada ini dulu menyampaikan bahwa gelangnya nanti sampai sepanjang bulan Suro, tetapi kemudian beliau rawuh lagi, tidak ada batasnya, silakan dipakai, digunakan ya.
Dan satu lagi ada pesan dari Ki Ageng Mangirwonoboyo juga para leluhur yang lain, supaya semua tim relawan kemudian warga di sekitar lereng Semeru, semua pihak yang sedang melaksanakan tugas kemanusiaan, terutama bagi siapapun yang masih percaya terhadap kearifan lokal dan leluhur, monggo silahkan supaya jangan lupa untuk mengenakan gelang merah ini, karena beliau-beliau para entitas leluhur khususnya Mahapatih Gajah Mada akan memberikan bantuan dan perlindungan sekuat semampu yang bisa beliau lakukan. Di sini para leluhur dan kita juga melihat dari tandanya, dari kondisi hawa dan lain-lain, dan apa yang bisa kami lihat bahwa Gunung Semeru ini masih menyimpan potensi yang besar untuk terjadi guguran material vulkanik, bahkan mungkin bisa lebih besar dari yang kemarin. Dan saya biasa tidak menganggap main-main apa yang menjadi warning para leluhur sampaikan kepada kami. Ini harapan saya, semua tim relawan, pengungsi, warga yang masih sibuk dalam mengurusi adanya bencana alam seperti ini, kalau memang mau dan percaya, silahkan mengenakan benang merah seperti ini, dan harapan kami panjenengan semua diberikan keselamatan, diberikan kemuliaan. Demikian para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna untuk menambah referensi spiritual Jawa bagi siapapun yang ingin mempelajari nilai kearifan lokal Jawa. Akhir kata, wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teko, saking kersaning Gusti. Semoga kita semua selalu beruntung dalam kondisi situasi seburuk apapun. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, jaya jaya wijayanti, rahayu rahayu rahayu.